Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi, NPM B1A 021204. Di sini saya akan menyampaikan tugas etika profesi hukum. Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Untuk menerapkan negara hukum, Indonesia dituntut dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan baik dari masyarakat maupun dari negara, baik itu orang kaya, rakyat kecil, ataupun orang miskin. Orang berhak mendapat keadilan yang sama. Namun, dalam praktiknya, hal ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Hukum di Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas. Namun sebaliknya, hukum menjadi alat pemegang kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang. Saat ini, hukum di Indonesia yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai banyak uang, pasti aman dari tuntutan hukum. Namun, berbeda dengan kita orang biasa yang ketahuan melakukan hal kecil, langsung ditangkap. Sedangkan para pejabat yang melakukan korupsi uang milik negara dapat berkeliaran bebas. Hal ini semakin mencerminkan pada pepatah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum di Indonesia seakan-akan bukan lagi dasar bangsa Indonesia. Banyak sekali pengakuan masyarakat bahwa hukum dapat dibeli. Maka penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Keadilan hukum di Indonesia telah memperburuk citra bangsa, sekaligus menjajah bangsa sendiri. Indonesia belum dapat dikatakan sepenuhnya merdeka. Bangsa ini terbelenggu oleh ketidakadilan pemerintahannya. Hukum dan keadilan menjadi barang yang sangat mahal di negeri ini. Banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi. Kasus ketidakadilan yang akan kita bahas kali ini adalah kisah yang dialami oleh Nenek Asyani yang berumur 63 tahun. Kasus ini benar-benar menggambarkan pepatah yang populer di masyarakat. Hukum di negara ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nenek Asyani pertama kali dilaporkan oleh polisi hutan ke Polsek Jati Batang pada tanggal 4 Juli 2014. Nenek ini kemudian ditahan pada tanggal 15 Desember 2014. Nenek Asyani diseret ke pengadilan dengan tuduhan mencuri 38 papan kayu jati di lahan perhutani. Selain kasus Nenek Asyani, masih banyak kasus-kasus lainnya, seperti kasus Ibu Minarsi. Beliau dituntut 7 tahun penjara karena telah mencuri buah randu milik perusahaan. Sedangkan seorang mafia pajak Gayus Tambunan, ia dihukum 7 tahun penjara. Namun, dengan bebas keluar masuk penjara, bahkan sampai berlibur ke Bali. Ketidakadilan hukum di Indonesia semakin nampak saja. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. Kasus yang saya sebutkan tadi merupakan contoh dari kasus-kasus ketidakadilan hukum. Beginilah penegakan hukum di bangsa kita, bangsa Indonesia. Mereka para koruptor yang mencuri uang negara dihukum dengan seringan-ringannya. Bahkan tidak jarang kasus korupsi, para koruptor malah dibebaskan dengan uang jaminan atau hanya menjadi tahanan rumah. Dari beberapa kasus yang ada, kita dapat belajar
Ketegasan dalam penegakan hukum sangat penting. Bahkan, tidak jarang kasus korupsi, para koruptor malah dibebaskan dengan uang jaminan atau hanya menjadi tahanan rumah. Dari beberapa kasus yang ada, kita dapat belajar. Ketegasan dalam penegakan hukum sangat penting dalam mengatasi berbagai masalah. Tentunya keadilan merupakan hal yang utama untuk masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata ataupun perbedaan pendapat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.